Dan berikut adalah Arema Indonesia asuhan Miroslav Janu. Iya, kita tidak ada melihat duo dari Singapura, Ridwan dan juga Noah Alamsyah. Kita lihat di sini Sunarto yang akan diduetkan oleh Yongki Aribowo di depan, sementara Esteban akan menjadi jenderal lapangan tengah. Nah juga tentunya inilah dia Miroslav Janu yang dipercaya menggantikan peran dari Robert Rene Alberts di musim lalu yang mengantarkan Arema Indonesia juara Liga Jarum Indonesia Super League di 2009-2010. Dan berikut adalah tentunya Persela Lamongan asuhan Subangkit. Ya, ini dia tim terbaik yang dimiliki oleh Coach Subangkit di Komang Putra, IKP. Tetap dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Sementara Karis dan juga Fabiano Beltram menjadi tembok di bawah. Barkowi dan juga kita lihat Han akan menjadi pendobrak jarak pertahanan daripada Arema. Subangkit mempercayai Ridwan Barkowi pada hari ini. Tentunya bersama-sama dengan Jimmy Suparno dan kawan-kawan di depan untuk bersama-sama mendobrak barisan pertahanan dari Arema Indonesia. Dan dikapteni oleh Zulkifli Syukurillah dia. Kick off babak pertama antara Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Coba mendobrak barisan pertahanan Arema Indonesia Persela Lamongan kali ini. Di menit-menit awal babak pertama. Bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali Jimmy Suparno dalam kotak penalti kali ini. Sebuah kesempatan Jimmy Suparno. Ya, tidak begitu jelas tadi crossing dari Jimmy Suparno. Apakah ingin langsung mencoba melakukan eksekusi ke gawang atau memberikan crossing kepada rekannya terlalu dalam sehingga akhirnya bola bisa keluar lapangan. Arema Indonesia sangat berat menghadapi pertandingan di putaran kedua ini. Dan tercatat dari 5 pertandingan terakhir tanpa kemenangan di bulan April dan juga bulan Mei. Di mana saat menghadapi Shandong Luneng dalam Liga Champions Asia, Arema Indonesia takluk saat bertandang ke Shandong Luneng dan juga kalah dari Pelita Jaya 1-0 saat bertandang ke Karawang, dan juga menghadapi Semen Padang takluk 2-0. Begitu juga saat menghadapi Cerezo Osaka bertanding di Stadion Kanjuruhan, Arema Indonesia takluk dengan skor yang cukup telak yaitu 4-0. Dan terakhir tentunya saat menghadapi Jeonbuk Motors di mana Arema Indonesia ditaklukkan dengan skor yang begitu telak kembali yaitu 6-0. Kali ini Roman Camelo dalam kotak penalti. Roman Camelo. Ya, memang banyak sekali faktor yang menyebabkan prestasi dari Arema sedikit menurun, Yopi. Kita tahu juga Arema harus bermain di kompetisi atau level yang berbeda. Oh, hampir saja. Sebuah crossing dari Roman Camelo. 2 kali percobaan Roman Camelo bermaksud memberikan umpan kepada Yongki Aribowo. Oh, cukup baik sekali kita lihat crossing dari Roman Camelo. Namun sayang sekali heading dari Yongki terlalu tipis sehingga bola tadi melebar. Dan tentunya juga kita tahu faktor non teknis yang sedikit mempengaruhi kondisi para pemain Arema ataupun para skuad yang ada di Arema, sehingga memang mereka agak sedikit melorot prestasinya.
namun kesempatan untuk bisa mencapai di finish 3 besar, bahkan juga bisa di 2 besar masih ada kesempatan sekali. itu. Tekanan mulai diberikan oleh Arema Indonesia. Melewati menit ketiga. Baik sekali. Abdul Musafri. Wow. Sangat baik, kita lihat kali ini Roman Kemelo kembali. Leonard Tumamahu. Zulkifli Syukur. Salah seorang pemain yang begitu cemerlang di Piala AFF kemarin. Zulkifli Syukur dan sebuah umpan crossing kali ini. Oh. Iya, cukup baik sekali kita lihat 2 kali crossing dari sudut kiri dan sudut kanan. Sekarang kembali aktornya adalah Yongki. Saat ini dia melakukan heading yang sangat baik dan sangat tepat, namun sayang sekali posisi dari IKP atau Kemang Putra masih tepat untuk menghentikan bola heading tadi. Cukup agresif kita lihat serangan dari Arema yang selalu mengisi dari sektor sayap. Lima kekalahan Arema Indonesia di bulan April dan bulan Mei dilewati tanpa keberhasilan mencetak 1 gol pun ke gawang lawan. Tercatat 18 kebobolan berada di gawang dari Kurnia Mega maupun Ahmad Kurniawan. 2 penjaga gawang yang merupakan kakak beradik berada di skuad Arema Indonesia. Baik sekali Ridwan Markowi, Jimmy Suparno kali ini. Masih Jimmy. Oh. Ya, agak terlalu lama tadi Jimmy untuk melepaskan bola. Namun memang sulitnya dengan kondisi tidak ada pergerakan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga dia harus melakukan capping. Dan kita lihat di sini bagaimana Roman Kemelo mampu untuk mencuri bola dan akhirnya Jimmy harus menghentikannya dengan melakukan tackling. Kerja yang cukup baik dari seorang Kemelo, melakukan defense dan juga menyerang sama baiknya. Arema Indonesia saat ini tertahan di posisi keempat setelah melewati 24 kali pertandingan, 11 kemenangan, 7 kali hasil imbang dan 6 kali kekalahan dengan 38 gol dan 23 kebobolan. Dengan poin yang sudah diraih adalah 40. Apabila Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persela Lamongan, tentunya pada hari ini Arema Indonesia dapat menggeser Semen Padang. Walaupun bernilai sama 43 poin, namun selisih gol yang lebih baik antara Arema dan juga Semen Padang. Lebih berhak Arema Indonesia berada di posisi kedua. 3 kesebelasan, baik Semen Padang, Persija maupun Arema masih memperebutkan posisi kedua. Dan seperti kita ketahui bahwa Persipura Jayapura begitu kokoh, dan kali ini sebuah umpan crossing dari Zulkifli Syukur. Sebuah pelanggaran. Iya, tadi ada dorongan dari Hendro Siswanto terhadap Yongki. Yongki yang sedikit berpenampilan berbeda dengan rambutnya sudah mulai gondrong. Ya. Ya, didorong dari belakang. Keputusannya sangat tepat dari wasit untuk memberikan hadiah free kick. Cukup berbahaya, kita lihat sebuah free kick yang dilakukan oleh Esteban Guillen langsung menuju ke gawang IKP. Sayang sekali. Ya, dari sudut yang sangat sempit tadi kita lihat Esteban melakukan placing dengan kaki dalam, memutar bola ke arah yang jauh, namun masih belum tepat memenuhi sasaran di atas gawang IKP tadi.
Sebuah pelanggaran Fabiano Beltrame. Iya, berkali-kali kita lihat alur serangan dari Arema dimulai apabila tidak oleh Esteban Willian. Kita lihat di sini selalu Roman Camelo menjadi aktor utamanya, dan kita lihat bagaimana Fabian harus menghentikan laju. Ya, memang ada ganjalan di situ dan sangat tepat sekali keputusan wasit. Tentunya di daerah yang sangat berbahaya, ideal sekali untuk melakukan eksekusi bola mati. Iya. Dan sepertinya terjadi pergantian pemain. Wow. Cukup mengejutkan di sini. Kim Yong Han harus keluar. Ya, tidak jelas dari kita lihat bagaimana yang terjadi dengan Kim Yong Han. Kelihatannya dia memegang kaki bagian dalamnya atau mungkin otot pahanya yang sedikit tertarik, menyebabkan dia harus diganti di waktu yang saya pikir masih terlalu sedikit. Oh. Yona Tupamahu kembali. Cukup baik, sebuah umpan crossing. Wow. Ya, hampir saja. Maksudnya sangat baik tadi dari Hendro Siswanto melakukan passing ke arah tiang jauh di mana Barkowi memang sudah berada, namun kecepatan bola masih bisa dipotong oleh Zulkifli Syukur. Cukup cepat serangan balik dari anak Persela. Dan ini dia Gustavo, playmaker dari Persela yang belum begitu terlihat jelas peran sertanya di sektor tengah. Masih belum terlihat permainannya. Gustavo Lopez. Baik sekali dalam kotak penalti, terjadi kemelut. Ya, ini dia Aris Alfiansa yang menggantikan Kim Yong Han yang harus ditarik keluar karena cedera tadi. Di stadion ini pula Arema Indonesia berhasil menundukkan Delta Sidoarjo di pertandingan terakhir dengan skor 3-0, di mana gol dicetak oleh Yongki Adibowo dan Roman Camelo. Yongki mencetak 2 gol, Roman Camelo 1 gol. Permainan tik-tak kita lihat dari Arema Indonesia. Kali ini Tia Musafri kirimkan umpan crossing lagi-lagi. Cukup terbuka. Esteban. Ya, cukup baik sekali kita lihat ball position dari anak Arema. Bermain sebagai tuan rumah, mereka berani memainkan bola-bola pendek yang sangat cepat. Dan ya, percobaan dari Esteban Willian jauh, namun sedikit merepotkan Komang Putra. Iya. Kedua tim pada musim ini masih tetap sama kuat, di mana pada pertemuan pertama di putaran pertama Arema Indonesia berhasil ditahan imbang oleh Persela Lamongan.
dengan skor 0-0. Ahmad Bustami. Ya, cukup baik sekali kita kerja sama antara anak-anak Arema yang bermain sangat taktis, tidak terlalu lama untuk memainkan bola, dan kita lihat di sini bagaimana passing dari Beni Wahyudi yang mempunyai visi cukup baik melihat pergerakan Bustami di tengah tanpa penjagaan, sekali melakukan kontrol bola. Namun sayang sekali tendangan menyusul dari Bustami masih melenceng dari gawang Iko Mangputra. Oh, sayang sekali Tia Mustafri terjebak offside. Tipis sekali yang kita lihat. Ya. Posisi dari Tia Mustafri dari offside dan tidak. Dan tidak cuma Tia Mustafri, Betul. dua pemain terjebak offside, kita lihat. Fabiano Da Rosa, pemain yang sudah mencetak 4 gol. Back tengah, palang pintu dan juga kapten kesebelasan dari Persela. Mustafic. Aris. Oh, baik sekali Aris. Mencoba melewati Leonard Tupamahu. Ini Wahyudi. Oh, keras Ahmad Bustami tadi. Sebuah pelanggaran terhadap Aris Alfiansyah. Baik sekali Gustavo Mustafic. Tidak jelas tadi sebuah umpan dari Dedi Indra. Bek kiri yang kerap kali overlap membantu serangan. Roman Kemelo. 8 gol sudah dicetak oleh Roman Kemelo. Hanya berbanding 1 dengan Noh Alamsyah. Ya, sedikit berbeda apabila kita lihat Ridwan yang bermain di sektor sebelah kanan, karena Ridwan apabila menyisir, Play on, terjadi terburu-buru kita lihat. Terjadi pelanggaran tadi sebenarnya Yopi di depan wasit karena terjadi tendangan tadi terhadap pemain Arema, ya terhadap Mustafri. Namun wasit tidak memberikan pelanggaran bagi Arema. Ya, ternyata diberikan Yopi kartu kuning. Kartu kuning pertama di pertandingan kali ini kepada Fahrudin Mustafic. Kartu kuning kelimanya di musim ini. Gelandang bertahan yang pada hari ini tidak dapat bertemu Noh Alamsyah maupun M. Ridwan. Pemain tim nasional Singapura. Oh, cukup baik sekali kali ini Aris Alfiansyah. Iya, bukan tidak ada serangan. Kita lihat Persela pun masih mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan. Namun kesigapan dari Zulkifli untuk melapis daerah pertahanan tadi yang hampir saja kecolongan oleh pemain Persela, yaitu Aris Alfiansyah.
memang agak sedikit sulit bagi Persela untuk mengembangkan permainan, Yupi, karena kita lihat pressure Arema cukup bagus. Ya, seperti ini kita lihat susah sekali untuk memberikan kesempatan atau tidak sama sekali Taufik Asrun bisa melakukan crossing karena memang pressure yang selalu cukup ketat dari anak Arema, sehingga memang agak merepotkan. Ya, kita lihat apabila karakter permainan dari Ridwan apabila bermain di sektor sayap, dia selalu melakukan atau menyisir daerah pertahanan lawan dengan dribble yang sangat cepat dan selalu berani langsung penetrasi masuk ke kotak penalti yang memang sangat-sangat berbahaya. Namun di sini kita belum ada lihat kesempatan seperti itu, justru malah banyak pemain-pemain dari sayap lebih banyak melakukan crossing untuk memberikan umpan kepada striker dan belum ada inisiatif untuk melakukan dribbling masuk hingga dalam kotak penalti. Ya, terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Bola yang dikuasai oleh Fabiano Beltram. Esteban. Umpannya cukup baik. Maksudnya kepada Sunarto. Ini Wahyudi, salah satu anggota skuad tim nasional Indonesia. Di Komang Putra cukup banyak merasakan gempuran dari anak-anak Arema Indonesia. Singoedan. Lagi-lagi sebuah pelanggaran kali ini oleh Gustavo Fabian Lopez. Sebuah dorongan dari Gustavo Lopez. Oh, Barkowi cukup sigap. Barkowi yang Ratu Pamahu. Ini Wahyudi. Oh, Hendro Siswanto cukup baik kali ini. Sebuah serangan balik Gustavo Lopez. Ridwan Barkowi. Oh, iya, cukup cepat sekali kita lihat triangle di mana Hendro Siswanto memberikan bola kepada Gustavo Lopez dan Lopez langsung memberikan umpan yang sangat terukur kepada Ridwan Barkowi yang langsung melakukan eksekusi dengan tendangan kaki kiri yang namun sangat lemah dan masih jauh sekali dari gawang Kurnia Mega. Dari 5 pertandingan terakhir Persela Lamongan berhasil mencatat 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Di mana kemenangan dicetak saat menghadapi Semen Padang dengan skor 1-0 bermain di kandang, dan juga Persiwa Wamena yang merupakan rekor kemenangan tertinggi untuk Persela Lamongan 5-1 saat berlaga di Surajaya Lamongan. Baik sekali sebuah kerjasama di dalam kotak penalti baik Yongki maupun Sunarto. Roman Camelo menyisir sisi kanan kali ini. Ya, kita lihat hampir semua pemain dari Persela melakukan defense atau bermain di daerah pertahanan sendiri. Dan memang penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh anak-anak dari Arema. Sunarto. Baik sekali. Gustavo Lopez berikan pada Hendro Siswanto. Masih dikuasai oleh Hendro Siswanto.
Oh, sayang sekali. Kali ini Sunarto. Gustavo Lopez. Membuka cukup ruang. Balik Gustavo Lopez. Oh, Gustavo Lopez. Ya, kita lihat memang serangan yang cukup banyak dilakukan oleh Arema, namun kita lihat serangan balik atau permainan kolektivitas dari anak-anak Persela cukup merepotkan. Dan di sini kita lihat duel yang dimenangkan oleh Lopez dan melakukan tendangan dengan ujung kaki. Namun sayang sekali tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Lopez masih melenceng tipis sekali dari gawang Kurnia Mega. Hampir saja justru Persela yang mencuri gol pertama, Yopi. Iya. Sudah mulai terlihat peran dari seorang Gustavo Lopez menjadi jenderal lini tengah untuk Persela. Iya. Berduet dengan Fahrudin Mustafidz pada hari ini. Ada sedikit yang menarik sebenarnya bagaimana tadi Kim Yong Han yang harus diganti. Dan cukup terbuka kali ini, tendangan keras dari Roman Camelo. Masih ada Thea Musafri kali ini. Musafri. Iya, terlalu tinggi usaha tadi yang dilakukan oleh anak Arema. Musafri tidak jelas tadi ingin mengarahkan bola kemana. Ya, biasanya kita lihat Coach Subangkit lebih memilih Zulham Zamrun, tapi untuk bermain sebagai striker, namun sedikit membingungkan karena yang dimasukkan adalah Aris Alfiansyah. Ya, memang tadi ada pergerakan dari Musafri di mana syuting tadi yang dilakukan oleh Roman Camelo. Iya. Mengarah ke gawang langsung dan bukan memberikan umpan, sehingga memang Musafri tidak dalam posisi offside. Roman Camelo umpan kepada Yongki Aribo maupun Sunarto di depan. Satu kali hasil imbang Persela Lamongan diraih saat bermain menghadapi Pelita Jaya di Surajaya Lamongan, di mana satu gol tersebut dicetak oleh Gustavo Fabian Lopez. Gol penyeimbang kedudukan yang menghindari Persela Lamongan dari kekalahan. Dan 2 kali Persela Lamongan merasakan kekalahan beruntun, yaitu dari Persiba Balikpapan dengan skor 4-0 dan juga menghadapi Persipura di pertandingan terakhir dengan skor 1-0. Tendangan keras tadi kita lihat belum mengarah dengan baik. Ya, Arema Indonesia lebih menguasai lapangan tengah semenjak digantikannya Kim Yong Han. Berbahaya Yongki. Beni Wahyudi. Ya, pelanggaran tadi dari Esteban Lilian untuk menahan laju. Ya, lari daripada Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, pemain yang baru bergabung di putaran kedua ini bersama Persela Lamongan, dan Ridwan Barkowi. 4 gol sudah dicetak oleh Ridwan Barkowi. Lopez kembali. Baik sekali. Kita lihat Esteban Gian. Zulkifli Syukur.
Ini Wahyudi cukup terbuka kali ini. Sebuah umpan crossing. Iya, masih begitu rapat kita lihat pertahanan dari anak Persela, di mana Fabiano, Taufik Asrun juga masih menjaga daerahnya begitu baik, masih mempunyai konsentrasi yang maksimal. Namun terlepas dari itu memang juga finishing dari anak-anak Arema yang agak sedikit kurang baik, sehingga peluang yang dimiliki memang masih sangat susah sekali untuk bisa menjadikan gol. Zulkifli syukur kali ini. Baik sekali Zulkifli. Coba melewati 2-3 pemain dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Zulkifli. Pemain yang ditunjuk menjadi kapten kesebelasan, menggantikan peran dari Muhammad Alamsyah. Ya, ini dia Leo Tupamahu, sosok yang diharapkan bisa menjadi pengganti dari Pierre Jangka. Benar. Yang hengkang dari Arema. Suasana di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Di beberapa sudut cukup kondusif suasana tersebut. Dan Karis Yulianto berduet dengan Fabiano Beltram menahan gempuran dari Yongki dan juga Sunarto maupun Allahu Abdul Musafri. Terlalu deras. Coach Janu masih tetap tenang di kursi pelatih di bangku cadangan. Cukup banyak tekanan diberikan oleh Arema Indonesia. Memasuki menit ke-32 dan skor belum berubah, masih tetap 0-0. Mari kita tunggu tentunya tim mana yang berhasil untuk mencetak gol lebih dulu. Apakah Arema Indonesia ataupun juga Persela Lamongan. Kali ini Yongki. Esteban. Ahmad Bustomi. Baik sekali Ahmad Bustomi. Ya, memang sangat sulit untuk melakukan atau permainan bola-bola pendek wall pass di daerah yang begitu sempit dengan begitu banyaknya pemain pertahanan daripada Persela. Sehingga tadi bagaimana kita lihat wall pass antara Esteban Gilian dan juga Ahmad Bustomi sangat sulit sekali dan masih bisa dipotong. Dan kita lihat Fahrudin masih tersungkur di lapangan dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan, dan kali ini untuk Roman Kemelo. Ya, pada pertemuan pertama di putaran pertama kemarin dengan skor imbang 0-0, kedua kesebelasan, cukup banyak kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit pada pertandingan tersebut. Tercatat 5 kartu kuning untuk Karis Yulianto, Fahrudin Mustafiz, Pierre Jangka, Leonard Tupamahu, dan Benny Wahyudi. Menandakan begitu kerasnya pertandingan antara Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Kali ini memasuki menit ke-33
Tercatat 2 kartu kuning sudah diberikan. Pertama kepada Fahrudin Mustafiz dan Roman Camelo dari Arema Indonesia. Esteban. Jadi Wahyudi. Pendek saja. Ya, bola yang memang dipassing tadi sedikit keras dan agak sedikit sulit untuk dikontrol lajunya. Sehingga memang tadi bola yang akhirnya deflected mengarah kepada Thea Musafri. Susah sekali untuk dikejar. Masih ada Juan Revi di situ. Iya. Yang belum diturunkan. Sangat menarik kita lihat memang pertempuran di lini tengah, di mana Persela ada Mustafiz Fahrudin, ada Gustavo, dan juga kita lihat di sini ada Bustomi dan juga Esteban Gilian di kubu Arema. Pertempuran di lini tengah memang sangat mempengaruhi sekali bagaimana penguasaan bola dari sebuah tim. Dan sampai saat ini ball position masih dikuasai oleh Arema Indonesia. Roman Golian. Ya, tentunya juga penguasaan bola juga tidak menjamin tim itu akan memenangkan pertandingan, Yopi. Bahwa efektivitas benar sekali. Serangan itulah yang lebih utama. Dengan sedikit peluang bisa mencetak gol itu lebih baik dibanding harus mempunyai banyak peluang namun tidak ada gol yang tercipta. Apabila Persela Lamongan berhasil mengalahkan Arema Indonesia di pertandingan kali ini, cukup menarik. Persela Lamongan langsung naik 3 tingkat. Dan sebuah umpan kali ini berbahaya, kita lihat. Terbuka. Roman Camelo, sebuah peluang. Sayang sekali, masih melebar. Ya, kita lihat jarak syuting yang sangat-sangat ideal dengan kekuatan kaki kiri yang dimiliki oleh Roman Camelo. Menerima umpan dan bisa memilih lokasi untuk melakukan placing. Sudah benar. Udah tepat sekali sebenarnya maksud dari Roman Camelo, namun sayang sekali masih tipis dari gawang IKP. Hilanglah peluang yang sangat-sangat baik di babak pertama ini. Kita lihat bagaimana Janu sedikit kecewa. Ya. Cukup banyak memang peluang dari Roman Camelo. Gustavo Lopez, pemain asal Argentina, yang juga pernah bermain di River Plate dan juga Estudiantes. Cukup terbuka. Iya, cukup cerdik sekali kita lihat passing dari Gustavo Lopez, di mana terjadi pergerakan Ridwan Barkowi yang berlari keluar untuk mengalihkan perhatian dari pertahanan Arema, sehingga juga di situ Alfiansah begitu terbuka untuk menerima bola tadi. Namun sayang sekali memang kita lihat jam terbang dan pengalaman Alfiansah yang masih sedikit kurang. Benar. Tidak ada penjagaan sebenarnya, namun Alfiansah langsung melakukan syuting dengan kaki kiri yang masih jauh sekali dari gawang Kurniawan. Thea Musafri. Zulkifli Syukur. Cukup baik maksudnya kepada Yongki Aribowo dalam kotak penalti. Yongki. Thea Musafri. Persela Lamongan dengan poin 32 sementara tertahan di posisi ke-10 dengan 9 kali kemenangan, 5 kali hasil imbang dan 9 kali kekalahan setelah melewati 23 pertandingan.
26 gol dan 28 kebobolan. Apabila berhasil mengalahkan Arema Indonesia, Persela Lamongan berhasil tentunya menggeser PSPS Pekanbaru yang berada di posisi ke-7 dengan nilai 33. Mudah saja untuk Ikomang Putra. Tidak berbahaya. Balik kali ini Arema Indonesia melakukan tekanan. Cukup sabar V, kita lihat ya anak-anak Arema Indonesia dalam melancarkan serangan ke gawang Persela Lamongan. Permainan dari kaki ke kaki kita lihat dan sebuah handball. Hendro Siswanto cukup riskan. Ya. Dan kalau kita ingat Esteban Guillen dengan gol indahnya dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan Persela Lamongan. Ya, peluang di menit-menit akhir bagi kubu Arema. Yang benar sekali kita lihat Esteban Guillen dari posisi yang hampir sama seperti free kick yang diambil oleh Esteban Guillen tadi. Tentunya juga diperlukan konsentrasi full karena di menit-menit akhir ini sebenarnya sangat-sangat rawan sekali. Rawan gol tercipta karena konsentrasi juga sudah mulai kendur. Diakibatkan karena kelelahan juga bisa. Harus waspada Fabiano dan rekan-rekannya. Sebuah peluang di menit 41 kali ini. Esteban Guillen. Oh, tinju saja oleh IKP. Berbahaya. Riskan sekali tadi kita lihat umpan dari Ridwan Barkoli pada Dedi Indra dan menghasilkan sepak pojok untuk Arema Indonesia. Ya, lagi-lagi hanya menerpa jaring sebelah luar dari gawang IKP. Yongki 3 kali heading sudah Yopi dari seorang Yongki, namun semuanya masih belum berhasil. Cukup terbuka kita lihat Yongki untuk melawan sundulan ke arah gawang, tidak ada menjaga, namun masih melebar sedikit di sisi kiri gawang dari Ikomang Putra. Ya, kita juga belum begitu ngelihat jelas penampilan dari Sunarto yang memang biasa kita tahu bahwa Sunarto adalah seorang super sub. Benar. Yang selalu bisa membahayakan dan mencetak gol pada saat dia justru baru diturunkan di babak kedua. Namun saat ini bermain dari menit awal belum memperlihatkan kontribusinya. Menarik di sini V. Baik Sunarto maupun Yongki Aribo merupakan jebolan U21. Yongki merupakan jebolan U21 Persik Kediri. Ya. Sedangkan Sunarto asli produk dari Arema Indonesia. Betul sekali. Mempercayakan pemain muda Miroslav Janu pada pertandingan kali ini. Roman Camelo. Lagi-lagi permainan tik-tak dari Arema Indonesia cukup berbahaya. Masih disiplin pertahanan Persela Lamongan. Dioto Pamahu. Roman Camelo kembali. Crossing. Roman Camelo. Lagi-lagi Fabiano Beltram kali ini.
bertubi-tubi kita lihat. Baik Roman maupun Esteban Guillen. Masukin menit akhir pertandingan babak pertama. Skor belum berubah, masih tetap 0-0 untuk Arema maupun Persela Lamongan. Offside. Ya, tepat sekali. Ya, jelas sekali. Jelas memang. Bola mengarah kepada Musafri yang memang sudah berdiri pada posisi offside. Tambahan waktu 1 menit. Dan kali ini sebuah peluang. Hampir saja di depan kotak penalti tadi Aris Alfiansyah. Go. Dan mitra sepak bola, wasit Ahmad Suparman meniupkan peluit panjangnya. Bertanda pertandingan babak pertama telah berakhir dan skor masih tetap sama kuat 0-0. Cukup banyak peluang yang diciptakan oleh Yoki Aribowo maupun Ridwan Barkowi dari kedua kesebelasan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.